Kebanyakan masalah terjadi bukan karena kebutuhan yang tak tercukupi, melainkan keinginan yang terlalu tinggi tapi tak terbeli. Jangan malu sama yang berdasi, kalau mau jadi bos mah berdaganglah. Enggak usah mikirin arti sukses. Bergayalah sesuai singkong yang kamu makan. Bayaran orang yang bekerja keras pasti akan kalah dengan bayaran orang yang bekerja pintar. Ijazah sangat penting untuk mertua dan pekerjaan, tapi tidak penting untuk pengusaha. Duit bukan segalanya. Pastikan Anda sudah banyak uang ketika berbicara seperti itu. Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Orang goblok sulit dapat kerja, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Melangkah tak butuh sebuah tujuan, memiskinkan diri, tapi gagal menjadi miskin. Aku kerja nikmat, orang bilang kerja keras. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang sehingga langsung beralih ke bidang lain ketika menghadapi hambatan. Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang malam bayaran gak seberapa. Itu kerja apa dikerjain? Orang pintar yang hebat dalam analisis, sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis, karena informasi yang berhasil dikumpulkannya sangat banyak. Sedangkan orang bodoh tidak sempat berpikir negatif karena harus segera berbisnis. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Inilah mata uang yang berlaku di mana saja. Dengan perilaku yang baik, masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada kita sehingga orang-orang akan percaya akan kredibilitas kita. Kita pun bisa dengan mudah masuk dalam lingkungan masyarakat. Ketika orang pintar bertemu kegagalan, dia akan berkata bahwa itu karena orang lain. Mau jadi orang sukses harus cari kegagalan, karena kegagalan akan membuat kita belajar untuk masa depan. Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Banyak orang bilang saya gila, hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dalam segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan suporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Banyak orang yang merasa telah bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jika kita ingin memasarkan produk kita, tentu kita harus tahu pasar. Jangan sampai setelah terjun ke lapangan kita mengalami kelabakan karena tidak hafal medan. Saya sudah menggoblokkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menggoblokkan orang lain. Tidak selamanya latar belakang pendidikan menentukan karir kita ke depan, terkecuali untuk karir di bidang pendidikan. Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan.
Jangan pernah terobsesi menjadi kaya, tapi belajarlah untuk menjadi bahagia, nikmati hidup dan tetaplah bersandar pada Tuhan yang memiliki kehidupan. Pebisnis itu harus nyentrik. Saya bisnis cari rugi, ketika rugi saya semangat, dan jika untung bertambah rasa syukur saya. Semakin goblok seseorang akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokkan diri sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang sehingga langsung beralih ke bidang lain ketika menghadapi hambatan. Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, kamu tetaplah pegawai. Sekecil apapun usaha yang kamu punya, kamu adalah bosnya. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Membawa selusin bodyguard bukan jaminan keamanan, tapi rendah hati, ramah, dan tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Kosmetik bukan jaminan kecantikan, tapi semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman, itulah kunci kecantikan. Orang pintar berpikir aku pasti bisa mengerjakan semuanya, sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir-akhir. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Secepatnya beraksi tanpa perlu sertifikasi. Orang pintar belajar keras untuk mendapatkan ijazah dan secepat mungkin melamar pekerjaan. Orang bodoh berjuang keras secepatnya mendapatkan uang agar bisa membayar pelamar kerja. Yang beneran punya, nggak akan banyak bicara seperti mereka yang berlagak sok punya. Setelah menjadi pengusaha sukses, maka seseorang akan menganggap dirinya sebagai seorang yang mandiri. Dia tidak lagi membutuhkan orang lain, karena sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri.